Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk melihat perkembangan SRP dan sentimennya, teman ya, karena gue udah lama banget nih nggak ngecek SRP. Dan kemarin gue udah ngecek Cardano, ya, Polygon, Arbitrum, ya, Core ya, sesuai request teman-teman semua. Dan terakhir gue juga cek mengenai perkembangan price action PP. Nanti kita akan lebih fokuskan untuk melihat perkembangan si XRP ya, ada sentimen apa aja nih. Tampaknya XRP saat ini makin hot baik lah pokoknya ya. Nah, sebelum untuk itu teman ya, kita akan coba cek ya bahwa saat ini market cap dari all cryptocurrency itu mengalami pertumbuhan lagi ya sebesar 5,75%. Ini pertumbuhan yang sangat-sangat cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir, di mana saat ini market cap all crypto itu tumbuh hingga 3,34 triliun. Dan untuk faktor Fear and Greed Index ya teman, ini mengalami stuck ya di 85. Tapi meskipun begitu, ini termasuk tingkat keserakahan yang bisa dibilang kategori ekstrim ya, cukup ekstrim ya teman. Nah, dari total semua itu seperti yang gue katakan kemarin ya, di sini kita lihat meskipun BTC ya, yang tadinya kemarin kita perkirakan dia akan mengalami suatu penurunan, ternyata malah sebaliknya. Dia berontak ya marketnya ya. Dia berontak, dan dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin aja tumbuh sekitar 4% cuy. Ya. Dan dominasinya, yang gue heran, dominasinya itu terus menurun. Nah, ini adalah efek positif banget ya, ketika harga Bitcoin naik tapi dominasi market cap-nya turun, berarti ini efek positifnya akan ke altcoin. Lu perhatikan ya, altcoin itu tumbuhnya lumayan, apalagi XRP ya. Dalam kurun waktu 1 minggu, XRP, Cardano, Avalanche seperti yang udah gue ungkapkan kemarin ya, itu tumbuhnya gila-gilaan cuy. Nah, sekarang gue akan fokus ke XRP karena kemarin-kemarin kan gue udah fokus ke beberapa altcoin lainnya. Saat ini gue akan fokus ke XRP gitu teman ya. XRP itu kan pernah menjadi top 3 besar setelah Ethereum ya di beberapa tahun yang lalu silam lah ya, beberapa tahun yang lalu sebelum dia kena kasus SEC yang dipimpin oleh Gary Gensler. Nah, kebetulan Trump ini kan akan dilantik per Januari ya, dan Gary Gensler udah mengundurkan diri. Otomatis ini adalah harapan atau tumpuan besar terhadap XRP untuk kejelasan regulasi atau regulator dari si AS itu sendiri mengenai cryptocurrency. Tapi yang gue rasa ketika Trump memang udah dilantik ya, gue rasa sih cryptocurrency akan benar-benar jelas aturannya. Bahkan isunya saat ini Trump tuh sudah bukan merekrut ya, tapi ngebentuk suatu kayak badan yang dimana dia ngurusin cryptocurrency khusus nih di AS gitu teman. Dimana statusnya pokoknya orang-orangnya itu pro-pro lah ya di kripto. Intinya seperti itu. Dan kemarin kan juga Charles Hoskinson ya, juga salah satunya yang membantu kebijakan-kebijakan cryptocurrency di AS. Makanya nggak salah kayak Cardano, XRP itu dalam kurun waktu 1 minggu terakhir dia mengalami pump gila-gilaan ya, teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk price action dari si Cardano XRP bang ya. Nah, nanti mungkin sebelum kita lanjut ke price actionnya di sini ya, kita akan coba cek sentimen-sentimennya lah ya, sentimen-sentimen. Nah, ini salah satunya ya, ini gue kutip juga nih dari Bitcoin News teman ya, bitcoin.com news, dimana katanya Ripple ya berinvestasi di XRP ETP nih saat permintaan kripto melonjak di seluruh dunia. Jadi Ripple saat ini tuh telah berinvestasi di XRP ETP miliknya si Bitwise. Ya, Bitwise itu aset manager yang lebih ke arah Eropa lah teman ya. Mengingat saat ini di AS kan memang belum begitu jelas ya peraturannya teman ya. Nanti jelasnya nunggu Trump dilantik baru Trump bisa
menghasilkan kebijakan-kebijakan kripto ya teman. Kalau belum dilantik masih belum sah dong ya, masih belum sah menjadi presiden ya. Tapi kan udah jelas bahwa nanti di 2025 Trump menjadi presiden, kan udah jelas, kan kemarin udah menang cuy. Yang pasti ini kita tinggal tunggu waktu aja lah, kita tinggal tunggu waktu. Nah, ini Ripple berinvestasi di XRP ETP gitu teman ya, atau Exchange Trade Product dari Bitwest teman. Ya, ini berarti kan menunjukkan bahwa keseriusan dari Ripple benar-benar ingin melihat si XRP itu benar-benar diadopsi ya secara global ya, sekelas institusi bahkan negara itu teman ya. Kalau kita bertanya teknologi XRP, gue rasa nggak usah kita bahas ya, mengganti peran dolar sekarang itu ya, sebelum makanya AS sempat ketar-ketir juga teman ya. Nah, di sini teman, Ripple mengumumkan investasinya dalam produk yang diperdagangkan di bursa ETP milik Bitwest teman ya. Nah, namun baru-baru ini yang kabar yang mengejutkan tuh katanya dia tuh nge-rebranding ya, Bitwest tuh nge-rebranding, tadinya kan XRP ETP gitu ya, atau XRP Exchange Trade Product. Ya, ini di rebranding namanya menjadi Bitwest Physical XRP ya teman. Jadi berganti namanya per hari Rabu kemarin. Katanya sih di sini alasannya hal ini tuh dilakukan untuk menandai komitmennya untuk memperluas akses XRP di pasar institusional teman. Karena perkembangan dari market XRP itu bisa dibilang cukup cepet banget ya, cepet banget. Apalagi terlebih kemarin Trump menang itu, waduh, udah dipastiin kan regulasi kripto bakal cerah nih ya di AS ini teman ya. Cuma memang katalisnya itu satu ya, nanti katalis eksternal di luar market kripto di AS itu mengenai AS itu loh, mampu nggak sih bayar utang, nanti ngendalikannya gimana gitu. Itu yang mungkin jadi suatu pertanyaan ya teman, katalisnya itu seperti itu. Tapi overall kalau gue lihat memang XRP sih ini udah jelas banget ya bahwa akan ada push harga yang cukup signifikan nanti di 2025. Itu kalau feeling gue sih ya, melihat dari info-info news tersebut. Nah, ini juga teman ya, gue kutip juga dari Wager.guru, katanya pengguna MetaMask di AS sekarang dapat membeli kripto menggunakan Phenom teman ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa memang sudah membaiknya cryptocurrency di AS ya semenjak Trump menang presiden. Dan ini juga baru-baru ini gue kutip juga dari Cointelegraph ya, dan Wager.guru teman ya. Katanya SEC telah mengajukan Bitwest 10 crypto index ETF yang meliputi BTC, Sol, XRP, Cardano, Avalanche, Chainlink, BCH, Uni, dan DOT ya. Jadi kalian wajib pantau nih ya di 10 blue chip teratas ini ya, BTC, ETH, Sol, XRP, Cardano, Avalanche, Link, BCH, Uni, dan DOT. Ini saat ini yang harganya masih murah tuh apa bang? XRP sama Cardano. Kalau lu compare dengan BTC, ETH, Sol, Avalanche, Chainlink, BCH, Uni, DOT, XRP, dan Cardano ini adalah salah satu yang termurah kalau gue lihat ya teman ya. Kalau kalian bisa cek juga kok di CMC teman. Nah, lu perhatiin ya. Harga XRP masih 1,47 dan Cardano masih $1 ya. Yang lainnya udah puluhan bahkan ratusan dolar. Intinya seperti itu ya, gak usah gue jelasin, kalian harus pantau yang mana ya, kalian pasti udah tahu. Oke, artinya ini adalah perkembangan yang cukup positif ya terhadap seluruh cryptocurrency yang nggak hanya XRP aja sih teman. Tapi di video ini kan kita akan coba untuk ngebahas bagaimana XRP teman. Tadi untuk sentimennya ya mungkin itu aja ya untuk sentimennya. Oke. Nah mungkin sebelum kita nanti akan coba cek ya bagaimana untuk price action dari si XRP ini teman. Oke teman ya, kali ini Get.io lagi ngadain event lagi nih, namanya Carnaval Black Friday ya, super value katanya teman ya. 50% cashback atas biaya perdagangan ditambah kumpulan hadiah senilai 5.000 US dollar ya. Nah intinya acara ini itu banyak-banyakan dagang, maka kalian akan mendapatkan cashback sebesar 50% ya. Nah acara ini berakhir kurang 4 hari lagi, 23 jam ya, kurang 5 hari lagi lah teman ya.
Nah, di sini apa aja yang harus kita lakukan ya? Namanya juga kita banyak-banyakan trading atau banyak-banyakan dagang di acara Karnaval Black Friday ini agar mendapatkan diskon 50% cashbacknya ya, biaya atas biaya perdagangan, teman. Nah, di sini teman ya, ada dua manfaat yang bisa kalian ikuti. Yang pertama manfaat satu ya, cashback biaya perdagangan waktu terbatas ya. Di sini aturan cashback ya, selesaikan semua transaksi perdagangan spot selama periode acara untuk menikmati cashback 50% dari biaya perdagangan. Total hadiah sebesar 10.000 US dollar. Jadi bisa dibilang manfaat pertama ini, teman ya, selagi acara ini masih dimulai ya, teman ya, kalian tuh diharuskan untuk memperbesar perdagangan spot market kalian agar kalian apa? Mendapatkan cashback sebesar 50%. Nah, ini juga nantinya kalian bisa memenangkan dengan total hadiah sebesar 10.000 US dollar ya. Udah dapat cashback, dapat hadiah total, kan mantep, teman-teman. Ya, cara mengikutinya gimana, Bang? Kalian langsung aja berdagang karena ini kita banyak-banyakan dagang ya. Semakin banyak dagang, cashbacknya juga ada, hadiahnya juga ada. Intinya seperti itu. Nah, manfaat dua apa nih? Manfaat dua ini manfaatkan hari spesial Black Friday dan kalian bisa berbagi kumpulan poolnya itu ada 5.000 US dollar ya. Jadi di sini teman ya, pada Black Friday ini semua pengguna yang berpartisipasi akan mendapatkan hadiah sebesar 5.000 US dollar ya, berdasarkan volume perdagangan mereka pada hari itu ya. Jadi semakin tinggi volume perdagangan, semakin besar pula pembagian hadiahnya. Jadi di manfaat 2 ini ya, semakin tinggi perdagangan yang kalian lakukan pada event Black Friday yang diadakan Get.io ini ya, maka semakin tinggi pula hadiah yang akan kalian dapatkan ya. Di sini hadiah itu akan didistribusikan 5.000 US dollar. Tapi ingat ya, kalau kalian volume tradingnya kecil ya, kalian nggak bakal dapat 5.000 US dollar ya, karena 5.000 US dollar ini hadiah mentoknya lah ibarat kata ya. Jadi semakin tinggi volume trading kalian, maka semakin besar pula hadiah yang kalian dapatkan. Ini untuk manfaat 2 ya. Jadi artinya di Karnaval Black Friday Super Value 50% cashback ini, selain kalian bisa mendapatkan cashback 50% dari biaya perdagangan, kalian juga bisa mendapatkan total kumpulan hadiah ya, dengan total pool itu 15.000 US dollar. Intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman, daripada kalian cuma trading dan opit ya, selagi ini mumpung ada event dan event ini gratis buat kalian ikuti ya, kalian daftar aja ya. Kalian klik daftar di sini. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi ya, kita akan coba cek price action dari si XRP ya temennya, bagaimana untuk kondisinya saat ini gitu temen ya. Ini gue di time frame 1D untuk si XRP temen ya. Jadi kalau gue lihat saat ini memang ini memungkinkan banget untuk XRP naik lebih lanjut ya temen. Karena apa? Di sini gue lihat ya, ini baru 2 higher yang kebentuk ya. Ini gue rasa dia akan ngebentuk higher ketiganya kalau memang nanti ini masih demandnya masih cukup kuat ya. Karena apa? Di sini gue lihat ya, ada 2 shadow yang membuktikan bahwa area tersebut itu adalah area demand yang cukup besar banget ya untuk si XRP itu sendiri teman-teman. Di sini nih. Ini di area kuning kalian bisa lihat ya, di sini ada 2 shadow yang kebentuk tuh. Ya. Nih, ada 2 shadow yang kebentuk ya. Dan ini sangat-sangat memungkinkan banget untuk XRP itu mengalami lonjakan harga. Ya, sebelumnya juga di higher high yang pertama ini juga ngebentuk shadow tapi cuma satu shadow ya. Dan kalau ini kan masih 2 ya, ibarat kata masih 2 nih sebentar. Kita akan coba cek temen ya. Ini kan dia masih ngebentuk 2 higher ya, 2 higher yang masih kebentuk. Sebentar, ini kok susah banget gue cari ya. Nah ini ya, intinya tuh masih ngebentuk 2 higher kan gini ya. Ini higher pertama untuk kenaikan, higher high, higher low, higher high, higher low udah ya. Ini kebetulan gue rasa akan seperti ini untuk XRP ya teman. Tapi nanti apakah ini memang benar seperti ini nantinya ya, kita nanti akan coba cek melalui demandnya teman-teman ya.
Karena di live gue kemarin itu rata-rata market itu demandnya nggak memungkinkan untuk mengalami suatu kenaikan. Tapi saat ini kalian bisa lihat ya, ini malah kayak balik haluan gitu loh. Kayak gimana sih balik haluan gitu ya untuk marketnya saat ini gitu teman. Nah di sini gue mau coba ukur ya. Ini untuk kenaikan higher high pertama kedua ini dia tumbuh sekitar 57%. Andai kata dia mengikuti pergerakan kenaikan atau pola kenaikan dari higher high. Yang pertama kita anggaplah support di sini naik 50%, berapa 57 ya. Nah, di sini. Berarti ini memungkinkan XRP dalam kurun waktu dekat ini akan tembus di area sekitar hampir berapa nih? $2 ya? Apa $2 apa berapa nih? Sebentar. Kita akan kasih ini terus di $2 cuy. Ngeri. Ya. Berdasarkan histori tapi ya. Ini berdasarkan histori jikalau dia naik sekitar 57% secara higher high pertama ya. Ke higher high kedua. Nah, ini dia akan ngebentuk higher high ketiga sih, teman. Tapi apakah memang benar itu akan ngebentuk higher high ketiga ya? Kita lihat aja nanti demandnya seperti apa. Apakah saat ini memungkinkan? Nah, ini yang bikin ketar-ketir tuh dari kemarin ini, teman. Ya. Karena sebenarnya sih dari dari MACD-nya ini belum confirm banget ya. Ini belum confirm bahwa dia akan mengalami suatu penurunan karena nggak ada ini ya. Tapi yang bikin ketar-ketir tuh dari kemarin tuh di sini nih gue ya. Nah, ini loh. Nah, ini yang bikin ketar-ketir ya, teman ya. Dia udah ada candle-candle merahnya. Ini kalau demandnya nggak kuat dikit aja ini bisa kebanting dulu ya, baru dia akan lanjut naik ya, bisa jadi seperti itu. Dan yang bikin ketar-ketir lagi posisi dari RSI-nya. Nah, ini udah di atas banget cuy posisi RSI-nya ya. Jadi gue nggak yakin ini higher ketiga ini bisa kebentuk. Kalau andai kata bisa kebentuk, ini XRP bisa ke $2 cuy, bisa ke $2 kalau kebentuk ini beneran. Tapi dari RSI-nya itu yang bikin ketar-ketir. Nah, apakah dari segi demand saat ini memungkinkan? Demand-nya sih kalau gue lihat saat ini sudah mulai kebentuk pembelian-pembelian untuk si XRP ini. Ya mudah-mudahan sih ini demand-nya berlanjut. Kalau ini demand-nya berlanjut buy, gue rasa harapan kita untuk XRP untuk ngebuat suatu higher high ketiga ini bisa aja terjadi. Tapi kalau enggak, ini dia akan masih satu di sini. Jadi ada dua option di sini jatuhnya ya. Di antara dia satu di sini ya, atau dia lanjut nih sekarang ya teman. Karena demand sama demand sama indikator yang gue pakai itu berlawanan cuy, berlawanan teman ya. Intinya seperti itu teman ya, potensinya kalau dia ngikutin secara histori kenaikannya ya diproyeksikan XRP akan ke $2. Intinya seperti itu, ke $2. Tapi kalau andai kata nanti demand-nya itu gak memungkinkan, gue rasa dia masih kuat satu di area sini ya, di area sekitar 13, 14 saat ini. Intinya seperti itu. Oke. Jadi karena kita lihat ya sentimen-sentimen yang meliputi XRP tadi cukup bisa lah ya untuk nge-push harga XRP di 2025. So kalian bisa maksimalkan setiap penurunan dari XRP ini ya teman. Karena potensi XRP kedepannya masih cukup besar banget kalau menurut gue pribadi sih temen ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai sentimen serta price actionnya dari si XRP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini yang ngebahas XRP ya dan price actionnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.